billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa, sahabat PMDU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah telah memberikan kita kekuatan untuk dapat berpuasa. Kemudian kita juga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan berpuasa. Kemudian dan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga dikumpulkan bersamanya nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat PMDU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin atau setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan yang berbentuk materi maupun pribadi sebagai setiap manusia. Akan tetapi kebahagiaan itu ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Dan yang kita mohonkan selalu senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sahabat PMDU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan apa yang selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Melainkan adalah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis bahwa Anas bin Malik pernah berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallahul jannah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu surga thalatha marratin, 3 kali, maka surga nanti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkannya ke dalam surga. Kemudian begitu juga waman sa'alallahu istajara minan nar. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka, qalan naru, berkata neraka itu, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkanlah dia dari api neraka. Artinya bagi kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Setidak-tidaknya kita berdoa kepada Allah setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merindukan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita juga akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mati di medan perang, terutamanya adalah Julaibib, yang mana dia dirindukan surga dikarenakan kegigihannya terhadap agama Allah yang benar ini. Beliau merelakan meninggalkan istrinya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang. Pada saat waktu itu
ketika dipinta dia perang pada waktu perang Uhud, dan pada saat waktu itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya ketika setelah selesai perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang belum pulang? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua sahabat-sahabat yang lain sudah pulang, dan yang lain, dan kemudian jenazah dari sahabat kita telah ditemukan. Kemudian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti apa yang dia tanyakan, sampai 3 kali dia bertanya, dan terakhir dia mengatakan, wahai sahabatku, aku mencari sahabatku, kekasihku, yaitu yang bernama Julaibib. Ketika saat waktu itu sahabat yang lain tidak sempat terpikir oleh karena itu, dikarenakan beliau hanya melihat sosok seorang Julaibib yang berperawakan jelek, kemudian orangnya pendek, dan kemudian tidak mempunyai apa-apa, nasab yang tidak jelas, sehingga para sahabat yang lain mereka tidak terlalu terpikirkan oleh sahabat tersebut. Jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu jadilah kita menjadi seorang muslim yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Julaibib yang senantiasa dirindukan surga dikarenakan kegigihannya untuk menjadikan pribadi yang muslim yang baik dan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat kita melihat ada beberapa faktor yang menjadikan kita untuk senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Raunaqul Majalis bahwasanya dikatakan ada 4 golongan yang termasuk dalam kategori orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang bagaimana? Orang yang memahami juga, orang yang juga termasuk memahami Al-Quran. Ketika dibaca, dia pahami maknanya, kemudian dia amalkan isinya, sehingga dia dirindukan Al-Quran nanti ketika nanti masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, yaitu hafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Menjaga lisannya dari orang-orang yang menyakiti hati orang lain. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menjaga lisannya. Ada sewaktu orang wanita yang waktu itu ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib. Beliau tidak melaksanakan sholat sunnah. Dia hanya bersedekah hanya apa yang ada pada dirinya, yaitu dengan segenggam keju. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah dirinya masuk ke dalam surga? Iya, dia masuk ke dalam surga asalkan dia menjaga lisannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Momentum saat sekarang ini bulan suci Ramadan, kita yang senantiasa menjaga diri kita dari pagi hari sampai sore hari untuk menjaga diri kita dari memakan dari sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa maupun membatalkan puasa kita. Maka dengan itu kita senantiasa mempunyai apa-apa yang ada pada diri kita, memberikan sedikit kepada mereka untuk dapat berbuka puasa. Begitu juga orang yang di lingkungan kita, mereka tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi kita dapat memberikan sedikit dari harta kita untuk memberikan kepada mereka apa-apa yang dapat mereka untuk melaksanakan kehidupan ke depan, kemudian melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatannya ke depan. Bagaimana orang yang bisa untuk melaksanakan kegiatan kalau dalam keadaan lapar?
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat yang terakhir adalah mereka yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. As-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana yang dikatakan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan? Mereka yang berpuasa di Ramadan adalah bukan yang berpuasa yang sembarang-sembarangan. Mereka berpuasa bukan dikarenakan hanya sebuah musiman-musiman saja. Mereka berpuasa bukan dikarenakan panggilan dari tetangga. Mereka berpuasa bukan dikarenakan paksaan, takut malu dianggap orang yang tidak berpuasa. Mereka berpuasa dikarenakan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mereka harapkan kecuali dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa seperti inilah yang nantinya yang dirindukan oleh surga. Mereka yang berpuasa bukan hanya untuk harapan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak amalan-amalan yang lain yang disebutkan agar mereka senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali tidak ada riwayat-riwayat yang secara khusus menyebutkan hal tersebut. Akan tetapi hanya disebutkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu poin saja, terutama kepada salah satu sahabat Rasulullah tadi, yaitu Julaibib, yang senantiasa mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala dari kepentingan yang lain. Padahal beliau baru dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika panggilan jihad bergema, maka dia mendahulukan panggilan jihad tersebut. Dia tinggalkan istrinya dan kemudian dia hanya untuk merenggut surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Ada amalan-amalan yang bersedekah, ada amalan-amalan untuk senantiasa memperbaiki wudu, ada amalan senantiasa bagi orang yang memperbanyak sujud dan yang lain-lain sebagainya. Mereka ini adalah dirindukan surga. Jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah pada hari ini bagaimana kita menjadikan diri kita ini menjadi seorang mukmin yang benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, dalam segala ibadah kita. Kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari hal yang terkecil pun. Ketika kita makan, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minum, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajar sekalipun, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu hari-hari kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya surga akan merindukan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.